Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan istiwa atau bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Disebutkan bahwasanya termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini, maksudnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas semua langit. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas semua langit, dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, di atas seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas semua langit, berada di atas langit, bersemayam atau istiwa di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap bersama dengan mereka, maksudnya dengan semua makhluknya, di mana saja mereka berada, yaitu maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi makna dari kebersamaan di sini itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Mereka di sini adalah semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersama dengan makhluk, bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatu dengan makhluk, tidak sama sekali. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang mereka perbuat, yaitu dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, lalu dia Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan para ulama salafus salih seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, dan imam-imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu membiarkannya seperti apa adanya tanpa takyif, yaitu mempersoalkan kaifiyahnya atau hakikatnya, tanpa tasybih atau tanpa penyerupaan, dan tanpa ta'til atau tanpa penolakan. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut faham musyabbihah ini adalah orang-orang yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada sesuatu pun dari makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Dan Dia
Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang yaitu yang Maha Pengasih, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arsy. Quran surah Thaha ayat yang kelima. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala, tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, istiwanya Allah Subhanahu wa taala ma'lum, sudah diketahui maknanya, dan kaifiyatnya atau hakikatnya atau bagaimana caranya tidak dapat dicapai nalar, maksudnya tidak diketahui, dan beriman kepadanya adalah wajib. Bertanya tentang hal tersebut adalah perkara bid'ah, dan aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Kemudian Imam Malik rahimahullah menyuruh orang yang bertanya tersebut untuk pergi dari majelisnya. Maksudnya Imam Malik mengusir orang yang bertanya tersebut dari majelisnya. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang yang beriman, kita tentu menetapkan bahwasanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan sifatkan untuk dirinya, ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala pada hadis-hadis beliau yang sahih, tentunya jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu perkara, maka dan itu apalagi pada dan itu tentunya disebutkan pada hadis-hadis yang sahih, maka kita tentu saja wajib untuk beriman kepadanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwasanya mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan itu dalam hadis-hadis yang sahih, telah mengabarkan kepada kita tentang sesuatu, maka kita wajib beriman tentang hal tersebut. Walaupun mungkin menurut kita itu tidak masuk akal, tetap kita wajib untuk beriman. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ini yang telah sebutkan tentang dirinya bahwasanya Dia bersemayam di atas arsy. Maka sebagaimana perkataan Imam Malik bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu maklum, sudah diketahui maknanya. Istiwa itu, bersemayam itu sudah diketahui maknanya. Dan bagaimana tata caranya, bagaimana caranya, atau bagaimana kaifiyatnya, atau bagaimana hakikatnya, maka itu tidak diketahui. Artinya tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang mengabarkan tentang tata cara bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kita tidak berbicara tentang itu. Kita tidak mengetahui hal yang tidak
dikabarkan kepada kita, dan kita tidak boleh berbicara tanpa dasar ilmu. Tidak boleh kita berbicara tanpa dasar ilmu, itu nggak boleh. Kita wajib beriman tentang istiwanya atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya yang mulia, dan tentu saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, yang berada di atas seluruh makhluknya. Kita beriman kepada istiwanya atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana perkataan Imam Malik tadi, itu adalah sebuah kewajiban, dan kita tidak boleh bertanya bagaimana caranya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam itu. Kita tidak boleh bertanya seperti itu. Kenapa? Karena itu di luar jangkauan akal kita, di luar jangkauan akal kita. Kita beriman apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita, maka kita imani. Apa saja yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih, maka kita juga imani, kita percayai juga. Kita percayai. Dan apa yang tidak dikabarkan, apa yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, maka kita tidak membicarakan hal tersebut. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.